Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Dalam kitab Zubdatul Wa'idin dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, wajadtu fit Taurati arba'ata asturin mutawaliyatin. Aku mendapatkan dalam kitab Taurat itu keterangan 4 baris berturut-turut. Ada 4 baris itu. Wahab bin Munabbih ini berarti orang hebat sekali ya, sampai bisa tahu yang ada di dalam kitab Taurat. Padahal secara zahir Taurat sekarang di mana? Kitab-kitab munazzal kita yakini saja. Apa keterangan di kitab Taurat dalam 4 baris tersebut? Ahaduha, yang pertamanya, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna allai yaghfira lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Yang pertama, siapa orang yang membaca kitab Allah, siapa orang yang baca Quran, digunakan itu bacaan Quran sebagai rutinan dia. Perlu diperhatikan di sini, yang dimaksud Al-Quran dibaca itu bukan yang jadi wirid. Misal, seperti setelah subuh itu ada bacaan Yasin, kemudian asar Waqiah, kemudian setelah Isya Tabarok. Apakah itu yang dinamakan membaca Al-Quran? La. Itu wirid Al-Quran. Yang dimaksud itu rutin. Baca gitu. Ya. Kalau dalam kitab Ihya, mereka itu membaca Al-Quran itu masing-masing di antara mereka itu rutinannya 3 hari khatam. 3 hari khatam. Ya. Kalau dikatakan seminggu khatam, itu termasuk orang yang malas. Seminggu khatam. Ya tingkatan ya, semua tingkatan di sisi Allah kan, tingkatan tinggi di sisi Allah. Ya kita orang potongan-potongan gini ya minimal sehari 1 juz lah. Nah, itu. Siapa orang yang baca kitab Allah Al-Quran, kemudian dia menyangka fadhanna alla yaghfir lahu, Allah tidak akan ngampuni untuk dia, tidak akan mendapat pengampunan dari Allah, baca Quran tapi ngatakan anaknya diampuni apa enggak, sepertinya enggak ya. Fahuwa, maka dia minal mustahzi'ina bi ayatillah, dia termasuk kelompok orang-orang yang mengejek, kelompok orang-orang yang mengejek dengan ayat-ayat Allah. Jadi yakin kalau baca Quran bahwasanya selesai baca Quran kita diampuni sama Allah, harus. Kalau tidak ada pikiran seperti itu, berarti kita mengejek ayat-ayat Allah, buat mainan ayat-ayat Allah. Harus. Tidak kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dibaca shadaqallahul azim, dicium Al-Quran di tangan. Harus bahwasanya dosaku telah diampuni sama Allah. Itu. Baca Quran itu macam-macam. Kemarin Hifzan mengatakan untuk memperkuat iman. Memperkuat iman itu baca Quran setelah subuh. Itu menguatkan iman. Memancing kecerdasan juga 2 waktu.
Kapan itu? Ba'da subuh dan ba'dal maghrib. Bahkan siapa orang yang rutin setelah subuh, setelah maghrib baca Quran, dia tidak akan pikun. Tidak akan pikun. Ingat terus. Nah, kita orang anda duit tok sing ngiling. Yang kedua, dengarkan ini ya. Man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinih. Siapa orang yang tawadhu, rendah hati kepada orang kaya. Memang kita diminta untuk rendah hati, jangan tinggi hati, jangan congkak. Kecuali kepada orang yang dia tadi itu menampakkan kesombongan. Boleh kita menunjukkan, tapi ingat, ketika kita menunjukkan tadi itu, hati dijaga, jangan sampai timbul kesombongan. Ulama mengatakan sulit orang seperti itu. Seperti misalnya, ketika kita orang puasa. Yang puasa kan puasa sunnah. Bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib semuanya kan puasa. Puasa sunnah. Ada orang yang mencaci maki kita. Kita katakan apa? Inni so'im. Sesungguhnya aku tengah puasa. Ngomong seperti itu kalau bisa jaga hati. Kalau tidak bisa jaga hati, jangan ngomong seperti itu. Karena apa? Takut riya, ujub, habis dari pahala. Sama seperti ini. Ada orang misalnya sombong, boleh kita di atasnya. Asalkan jangan sampai timbul perasaan sombong. Paling aman, tinggalkan. Selesai. Siapa orang yang tawaduk kepada orang kaya, tapi karena kekayaannya, karena kayanya, kenapa? Ini orang kaya ini. Masya Allah. Katanya Sayyidina Ali, kamu itu kalau ingin jadi budak sekarang bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kamu menerima pemberian semua orang. Terima pemberian orang, maka kamu akan jadi budaknya dengan sendirinya. Kenapa para ulama kebanyakan mereka itu tidak menerima bantuan dari pemerintah? Setelah mungkin karena syubhatnya kan biarkan. Itu urusan lain sudah. Mereka dasar utamanya kenapa kok tidak mau nerima, bahkan bukan cuma kepada pemerintah, kepada siapapun terkadang. Kenapa? Karena kalau sudah menerima sesuatu, ente dibeli. Tidak akan berani ente ngomong nanti. Butuh apa sih? Ben malam minggu ngomong menoi apa sih? Piro kurangi, tak tutup saiki, sak bangunan nih, wis diterima, ya naudzubillah, banganda, iki mek contoh, diterima, dibangunno kabeh ngene-ngene. Kira-kira lek pas acara Harjalu, ono dangdutan, wani ngomong ndak? Oh, wani, ate bengak-bengok, ojo dangdutan, eling. Tak jur loh ya, tak cipik maning semeni mreteli ya. Ndak berani ngomong. Itu alasannya kenapa mereka ndak mau. Karena kalau kita orang nerima sesuatu mau ndak mau kita orang tunduk sudah. Kalau dia punya harga dia ndak mau tolak, ndak mau. Itu. Sampai diantara nasihatnya Hai Taufik, orang-orang dulu itu katanya beliau, mereka itu kalau punya tempat pendidikan biasa kok. Kadang-kadang gede-gede gitu. Tapi yang keluar dari sana orang-orang pilihan. Orang-orang yang mewarnai dunia Islam. Orang-orang besar. Jangan jauh-jauh. Ahmad bin Zain, muridnya Habib Abdullah Haddad, kalau ngajar di tangga nih loh, iki tangga, ada padukan dikit naik ke atas ke rumahnya, yaudah kuno yang ngajari. Jadi Ahmad bin Zain
ilmunya melebihi Imam Syafi'i katanya, Syekh Abu Haddad. Ya apa ini? Atau setara dengan Imam Syafi'i. Ya apa ini? Sampai beliau ngatakan, ini beliau ya, bukan anak-anak, cuma nyampe noto tak ribon merini. Dan katanya beliau apa? Terus ente kira kalau ente punya pondok yang mentereng gitu, kalau perlu pakai lift, pakai ini semuanya, terus apa itu udah jaminan bahwasanya ente akan masuk surga? Ya apa ya? Aku setengah ngurungon iku ya setengah kaget pisan. Duduk sampean tuh kaget aku ya kaget pisan. Ah ya. Minimal jaga harga diri. Hormati orang yang pantas dihormati. Kalau tidak pantas dihormati, tidak perlu dihormati. Mau kaya kek, mau ini kek, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalitsu. Allah. Semoga dijaga oleh Allah ya. Man hazina ala ma fatahu sakhita ghadha rabbihi. Ya apa ini? Siapa orang yang sedih, siapa orang yang susah atas apa-apa yang hilang darinya, sedih, susah atas apa-apa yang hilang darinya, berarti sakhito godo arabbih, berarti dia telah murka, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya apa ini? Oh, budak paham is. Moco kitab ngene-ngene iki Pak kok dikamplengi Pak rasane Pak. Ayo. Ojo maneng sepeda motor, kehilangan sepeda motor, kehilangan mobil, kehilangan sandal iku lho. Pertama kali teko burdaan ya bisa segap. Sandale ilang. Metu nek jaba dalil kaya ndak cocok pengajian iki aku. Pertama teko kena musibah, sandal jepit li. Sumpek sedih. Aduh, ya apa kira, ya apa. Aduh. Katanya beliau juga, Pak. Katanya beliau juga, orang itu kalau sudah tidak ada perasaan husnudzon, apapun yang terjadi dianggap jelek. Allah memberikan sesuatu sama kita. Apa misalnya kok tiba-tiba ada yang hilang sama kita? Tidak tahu harta kita kayak hilang. Kita mengatakan kenapa ya kok bisa hilang? Padahal anak sudah baca wirid, anak sudah ini kok bisa hilang ya? Segala sesuatu kalau tidak didasari dengan husnudzon, hilang Pak. Perbuatan apa-apa kan jelek. Sampai beliau mengatakan apa? Ente mungkin dihilangkan harta ente dari dirimu, harta ini bisa dihilangkan. Itu Allah Maha tahu, mungkin kalau ente diberikan harta itu, katanya beliau ini ya, ente akan jadi lebih jahat toko Fir'aun. Oh, tidak oleh. Jadi hilangan ya. Oh, hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari wis. Tidak oleh ini. Oh, bawang stres. Moro-moro nguyu di ngarep. Apa kehilangan sepeda motor. Apa lele. Ndak oleh. Jadi ndak oleh, Pak. Kon takon, yo apa Beb? Yo mbuh yo apa? Aku dhewe ndak paham. Hah? Aku mau sampai keringetan tangan iki, Pak. Iya. Yang keempat, warabi Allah man syaka musibatahu innama yashku rabbahu. Siapa orang yang mengeluh, marah-marah, berkeluh kesah atas ujian dirinya, hanya saja itu perbuatan bukan ngeluh kepada manusia ini, bukan, tapi kamu ngeluh kepada Allah. Seolah-olah kamu katakan, kenapa ini ya Allah? Kok bisa gini ya Allah? Harusnya kan tidak gini. Allah diginikan. Allah. Pak, Ana bikin contoh ya paling gampang. Ana misalnya ya,
Ini yang taklim-taklim sama kita orang ini. Semoga manfaat semuanya ilmunya. Anak katakan misalnya, dia ngatakan sama anak katakan, "Syuf ya, ente subuh ke masjid, enggak hati-hati." Dia ngomong, "Kenapa harus seperti itu?" Nah, ngarepku loh. Kamu udah adil, Bray. Ditoding-toding ini. Oh, yo nekat kan berarti. Anak aja tidak terima kok digitukan. Anak kan katakan apa? Loh, kalau itu tidak mau, keluar. Jangan sama anak. Itu sama makhluk loh ya. Sama makhluk, sama lemahnya. Coba bayangkan, kita ngeluh sama Allah, kita katakan kenapa Allah seperti ini, padahal Allah maha mampu, maha kuasa, maha apapun. Makanya Allah mengatakan siapa orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, falyattakhid robban siwai, cari Tuhan selain aku, jangan bertuhankan aku, katanya Allah. Ya apa? Oh, ujian Pak, hidup macam-macam ujian nih, macam-macam. Belum punya anak, belum punya rumah, belum ini, belum itu, ate mantu. Tapi insya Allah seneng akhirnya ya. Meskipun saya kira ngeluridi. Aku makanya tidak wani pengajian di bengi-bengi karo sekap saya. Lek jam 09.00 wis moto meripati abang. Tak takon apa? Teko bangunan, Beb. Di jeratiku yo. Padane kuliah ya. Jeratiku tapi. Itu ujian, Pak. Ujian. Dan anehnya ya manusia ini, mereka menganggap sesuatu yang tidak sama dengan hawa nafsu kita itu ujian. Kalau sesuai hawa nafsu kita tidak ujian, tidak. Sesuai hawa nafsu, tidak sesuai hawa nafsu, ujian. Punya harta, ujian. Tidak punya harta, apalagi. Duwe-duwe, ujian. Tidak duwe-duwe, opo maning. Kongkon pengajian maning. Tidak boleh ngeluh. Allah. Semoga diberi kemanfaatan ilmu, Pak. Ya? Pak, insyaallah. Ada satu cerita di sini, Pak. Satu cerita yang cukup baik di sini. Cerita wajib ini, Pak. Dikatakan di sini Nabi Allah Musa itu pernah suatu saat berjalan dengan muridnya, pengikut setianya beliau, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini merupakan murid dan pengikut Nabi Allah Musa, seperti kaum Hawariyun kalau di Nabi Isa. Suatu saat ketika beliau tengah jalan dengan Yusha bin Nun, ada burung putih, Pak. Ada burung yang berwarna putih. Tiba-tiba burung tadi itu berada di pundaknya Nabi Allah Musa. Burung itu terbang langsung ke pundak Nabi Allah Musa. Ngomong burung tadi itu. Karena salah satu kemuliaan Nabi dan Rasul itu, mereka itu mampu berbicara dengan makhluknya Allah semuanya. Ya, termasuk kemarin itu Anda baca waktu di Blitar kemarin, termasuk kemuliaan dari para nabi dan rasul, selain jasadnya tidak akan dimakan di bumi, ya, jasadnya ketika hidupnya pun tidak akan pernah dimakan oleh binatang buas. Makanya ketika saudara-saudara Nabi Allah Yusuf datang kepada Nabi Allah Yakub mengatakan Nabi Yusuf dimakan, Nabi Yakub tidak percaya. Karena Nabi tidak dimakan. Sampai apa? Diminta panggilin itu. Mana serigalanya? Dibawa. Langsung dijak ngomong serigalanya. Dikatakan, wahai Nabi Yakub, engkau tahu bahwasanya jasad para nabi ketika hidup, ketika wafatnya haram untuk dimakan bumi, haram untuk dimakan di batang buas, termasuk aku. Kira-kira mungkin tidak aku makan anakmu? Paham enggak? Subhanallah ya, di antara mukjizatnya itu. Datang ini. Burung putih berada di pundaknya Nabi Allah Musa, mengatakan, "Ya Nabi Allah, ihfatni al-yawm minal qatli." Hei Nabi Musa,
Aku sekarang akan dibunuh, selamatkan aku, jagan aku wahai Musa. Tanya Nabi Allah Musa, "Mimman? Loh, kamu mau dibunuh sama siapa?" Dikatakan minas sokri, yuridu ayakulani, dari Raja Wali yang akan bunuh aku, katanya. Raja Wali yang akan bunuh aku. Maka ketika itu Nabi Allah Musa buka kumnya nih. Memang kum yang panjang ini salah satu syiarnya ulama. Makanya inti kalau itu ulama ngaji ndak iso sian, ojo gawe kum gede. Kum gede itu gambare ulama. Iya, saiki kan ada kopiah imamah ya. Kopiah imamah tumpuk koyo kopiah nih ya. Murid Habib Umar tumpuk akeh. Masuk di sini. Lebar kan masuk. Si burung putih tadi itu. Tidak lama datang itu Raja Wali. Berada depannya Nabi Allah Musa, ngatakan, "Ya Nabi Allah." "Ya Nabi Allah, la tamna' saydi anni." Nabi Musa, kamu jangan menghalangi aku untuk makan buruanku loh. Jadi Raja Wali tahu kalau dimasuk di tangannya Nabi Allah Musa di kumnya itu, di lengan bajunya. Katanya Nabi Allah Musa gini. "Adbahu laka syatan min ghanami." Sudahlah gini aja. Kamu jangan bunuh burung ini sudah. Aku sembelihkan kambingku. Aku sembelihkan, kamu makan. Satu kambing. Gantinya burung itu. Apa katanya si burung Raja Wali itu? Mengatakan apa? "Lahmul ghanami la yasluhu li." Ndak. Daging kambing ndak seneng kamu. Eker-ekeran, Pak. Iya. Apa katanya Nabi Allah Musa? Qala fakul min lahmi fakhdi. Wis gini aja. Gini. Kamu ndak mau kambing? Ya. Ganti, jangan kau makan ini, pahaku makanan. Ngono lah kon ndak gelem korban mek tolak al-badru tok jarene. Ngono, saya belani gitu loh. Sudahlah, ini jangan kamu makan, burung yang ada di lengan bajuku ini, gantinya pahaku makanan. Pahaku makanan. Paham ya? Apa katanya si burung Raja Wali itu? La akulu illa min khadqataika. Aku tidak akan makan jasadmu, cuma ada yang kau makan. Apa? 2 biji matamu. Kalau 2 biji matamu Nabi Allah Musa, aku mau. Ya apa lagi? Cuma gara-gara manuk loh ini. Lagi kita orang metu. Langsung dengar seperti itu, langsung Nabi Allah Musa fastalqa Musa alaihissalam ala dhahri faja'a saqru ala sadrihi wa arada ayadriba biminqarihi ainaihi. Maka seketika itu Nabi Allah Musa terlentang sudah pasrah, terlentang gini. Langsung itu Raja Wali tadi itu berada di dadanya Nabi Allah Musa dan siap untuk mematokkan paruhnya ke kedua biji mulia mata Nabi Allah Musa. Yusha bin Nun kelihatan ngatakan, "Ya Nabi Allah, atastakhiffa bi'ainaika fi sya'ni hadat thair." Kamu kenapa kok harus ganti kedua bola matamu kamu berikan kepada burung Raja Wali ini cuma gara-gara burung kecil itu? Kenapa kamu harus berkorban seperti itu? Dengar omongannya itu, tidak lama burung yang ada di kumnya Nabi Allah Musa terbang. Fatara tayru min kummi. Fatara saqru fi athari. Itu burung keluar dari bajunya, lengan bajunya Nabi Allah Musa, terbang dikejar oleh si Raja Wali tadi itu. Tidak lama, dua-duanya kembali. Raja Wali itu sama burung kecil datang. Suma akbala. Kedua-duanya berada depannya Nabi Allah Musa. Kemudian apa? Faqala ahaduhuma, salah satu dari burung ini ngatakan apa? Ana Jibril.
Wal akharu ana Mikail. Nabi Musa, jangan kaget, aku bukan burung. Aku malaikat Jibril. Yang satunya ngomong, aku malaikat Mikail. Meledak. Enggak kan? Terus apa? Kenapa kok harus seperti itu? Apa katanya? Amarona Rabbuna litajarrubika fi qada'i rabbika hal tasbiru aula. Kami cuma menjalankan perintah Allah untuk nyoba kamu, Nabi Allah Musa. Perintah Allah untuk nyoba kamu. Kamu bisa sabar apa enggak? Bisa sabar apa enggak? Itu tok tujuannya. Padahal Pak, Nabi Allah Musa loh Pak, ketika didatangi malaikat Israel, ditempeling loh Israel itu. Itu di kitab apa? Nasoidiniah, ditempeling loh. Sampai copot matanya. Ditanya, kamu Israel mau apa katanya? Mau nyabut rumah, kurang ajar, dikampleng. Yo boy. Nabi siapa ini? Saudaranya Nabi Harun, ketika kaumnya menyembah Ajalah, anak sapi, Nabi Allah Musa turun dari menerima wahyu dari Allah 40 hari, itu sampai dicekek loh. Sampai dicekek gini. Nabi Khadir ketika di sampan itu yang dilobangi, itu dipeting loh Pak, duduk karo tangan loh, karo sama kakinya, mau dimasukkan ke laut. Yo opo Pak? Meeting, tahu meeting apa ya? Bahasa Indonesia meeting apa meeting? Mencekik ya, mencekik menggunakan kaki. Iya, yo meeting kan, mau meeting ini loh rek. Itu kalau sikile sampai mau masuk laut, ana mau mikir, lek digawe bal-balan ya apa ya? Keras loh, enggak main-main loh Nabi Allah Musa. Tapi lihat, berani akan mengorbankan kedua biji matanya demi menyelamatkan burung yang kecil dari itu. Ternyata itu ujian dari Allah. Yang kedua, ternyata Nabi pun tidak lepas dari ujian Pak. Nabi Allah Musa diuji, Nabi kita Muhammad diuji. Bahkan salah satu orang mengatakan kepada kita, ya Habib, wahai Habib sabar katanya. Tidak ada satupun yang kita terima di muka dunia ini kecuali Nabi sudah merasakan. Bahkan lebih parah lagi. Kita kesulitan ekonomi, Nabi sudah pernah. Kita kepikiran ini, kita kepikiran itu. Apa dibandingkan pikirannya kita dengan pikiran Nabi? Maka tidak ada jalan lain kecuali iltija sama Allah, minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Insya Allah mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.